Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tidak pernah kami lupakan limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW atas syafaatnya, nikmatnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam presentasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Kepada Bapak Alda Ramadika SE.ME yang saya hormati dan rekan-rekan semua, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembayaran perdagangan internasional yang beranggotakan saya sendiri Angelina Delila Agniati dengan nomor MPM 10 12 14 60 dan ada Dini Panchatri Utami dengan nomor pokok 10 12 14 59 dan ada Ginan Ramadiana dengan nomor MPM 10 12 14 69 dan ada Reza Rangga Nugraha dengan nomor pokok 10 12 14 24 dan yang terakhir ada Albar Firmansyah dengan nomor pokok 10 12 14 52. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Baik, next selanjutnya. Yang pertama, pembahasan pertama yaitu apa itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan jual beli atau bisa disebut dengan perdagangan akan otomatis menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Yang terlibat pada kegiatan tersebut, pihak penjual berkewajiban antara lain untuk melakukan penyerahan barang yang telah sama-sama disepakati dan berhak untuk menerima pembayaran atas harga barang yang diberikan. Begitupun sebaliknya, pembeli berkewajiban untuk melakukan pelunasan barang yang diserahkan dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya. Bila mana penjual dan pembeli sama-sama berada di suatu tempat, maka penyelesaian kewajiban masing-masing pihak agak mudah dilakukan. Baik, di next materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Dini, dipersilakan. Pengertian perdagangan luar negeri secara umum. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk di suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, yaitu individu dengan individu, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintahan negara lain. Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Selanjutnya ada menurut para ahli yaitu Supardi, yang mana beliau menjelaskan bahwa perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 tahun nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa perdagangan luar negeri merupakan perdagangan yang mencangkup kegiatan ekspor dan impor atas suatu barang atau jasa yang melampaui batas wilayah negara. Baik, selanjutnya. Apa itu sistem pembayaran internasional? Yaitu sistem transaksi internasional atau biasa disebut dengan sistem pembayaran internasional yang merupakan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat di dalam perdagangan internasional dan berdasarkan hasil kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Sistem pembayaran adalah sistem yang mana berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Baik, selanjutnya.
Baik, selanjutnya mengenai bagaimana metode pembayaran perdagangan internasional. Nah, di sini setelah kita mengetahui pengertian dari perdagangan internasional dan juga bagaimana sistem pembayarannya, di sini juga ada beberapa metode, yaitu ada 6 metode. Yang pertama yaitu ada advance payment atau pembayaran di muka. Sistem ini adalah sistem pembayaran yang dilakukan oleh importir, yaitu dengan cara melakukan pembayaran di muka terlebih dahulu sebelum pengiriman barang dikirim oleh eksportir. Jadi pembayaran di muka ini dapat dilakukan melalui bank devisa atau dengan secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa melalui bank. Adapun cara pembayarannya juga bisa dilakukan dengan cara transfer, payment order, cek atau juga wesel. Kemudian yang kedua yaitu ada open akun atau pembayaran terbuka. Nah, open akun atau pembayaran terbuka adalah suatu metode pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima oleh importir atau kebalikan dari advance payment. Dan metode ini bisa dilakukan dengan cara pembayaran dengan sangat menguntungkan bagi pembeli, karena melalui sistem ini importir terlebih dahulu melihat barang yang dikirimkan oleh eksportir dan bisa memeriksa terlebih dahulu spesifikasi barang yang dijanjikan, baru di kemudian melakukan pembayaran. Kemudian ketiga itu ada consignment atau konsinyasi, yaitu pengiriman barang-barang eksportir pada importir di luar negeri, yang mana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai barang titipan untuk kemudian dijual oleh importir. Jadi importir akan memberikan bayaran sesuai dengan barang-barang yang laku terjual. Baik, untuk selanjutnya ada wesel da promise. Wesel atau surat utang bank atau bill of exchange, yaitu dokumen yang memuat pengakuan bank yang digunakan untuk membayar sejumlah uang yang tertera di dalam surat wesel tersebut kepada pihak yang membawa atau menerima surat tersebut. Pihak importir harus membayar atas barang yang dibelinya dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada pihak bank yang ditunjukkan oleh penjual atau eksportir. Dan surat promise adalah komitmen tertulis antara kedua belah pihak yang menegaskan bahwa suatu transaksi keuangan telah disepakati. Surat promise sering digunakan dalam perdagangan internasional, sedangkan wesel sering digunakan dalam perdagangan dalam negeri. Kedua instrumen keuangan tersebut merupakan komitmen tertulis antara si pembeli dan penjual, atau pihak lain yang menyetujui suatu transaksi keuangan. Selanjutnya ada letter of credit. LC atau letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir. Ialah surat pemberian kuasa oleh bank dan pada bank atau pihak lain untuk membayar suatu dengan persyaratan yang disebutkan dalam surat tersebut. Sistem pembayaran dengan letter of credit merupakan sistem yang paling aman bagi seorang eksportir. Dengan diterbitkan surat LC, sebuah bank yang bertindak sebagai pengganti importir akan memberikan kepercayaan dan kepastian kepada eksportir bahwa pembayaran akan dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam LC. Selanjutnya ada dokumen against payment atau DP, yaitu bentuk pembiayaan di dalam perdagangan internasional, yang mana eksportir sebagai
penjual mengirimkan barang dan melakukan penagihan pembayaran kepada importir selaku pembeli dengan menggunakan dokumen melalui jasa bank. Dokumen akan diserahkan kepada importir setelah importir melakukan pelunasan untuk harga barang yang dikirimkan, sebagaimana yang tercantum pada dokumen tersebut atau bill of exchange. Apabila importir telah melakukan pembayaran, maka bank eksportir akan menyerahkan dokumen hak milik kepada importir sebagai bukti untuk pengambilan barangnya di pelabuhan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada beberapa kesimpulan yang bisa kami tarik dari pemaparan yang sudah kami sampaikan tadi. Yang pertama yaitu menurut Kristono 2013, pengertian perdagangan internasional secara sederhana menurut Kamus Ekonomi yaitu perdagangan yang terjadi antara dua negara atau lebih. Perdagangan luar negeri merupakan aspek penting bagi perekonomian atau suatu negara. Perdagangan internasional menjadi semakin penting tidak hanya dalam pembangunan negara yang berorientasi keluar, akan tetapi juga dalam mencari pasar di negara lain. Bagi hasil-hasil produksi di dalam negeri serta mengada barang-barang modal guna mendukung perkembangan industri di dalam negeri. Yang kedua adalah sistem transaksi internasional atau bisa disebut dengan sistem pembayaran internasional. Merupakan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat di dalam perdagangan internasional dan berdasarkan hasil kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu kegiatan perdagangan luar negeri dapat berjalan dengan lancar jika hubungan pembayaran dinegosiasikan dengan baik dan disepakati oleh semua pihak. Berbicara tentang mengenai proses pembayaran tak dapat dipisahkan dari uang. Perdagangan luar negeri ini memungkinkan terjadi proses pertukaran mata uang dari negara suatu dengan negara lainnya. Adapun proses pembayaran perdagangan luar negeri ialah advance payment atau pembayaran di muka. Yang kedua ada open account, pembayaran terbuka. Yang ketiga ada consignment, konsiasi. Yang keempat ada wesel dan promos. Yang kelima ada letter of credit atau pembayaran dengan kredit dokumen. Yang kelima ada dokumen UGS payment atau DP. Baik, sepertinya cukup segitu penyampaian yang sudah kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.